Daisy masih merasa seperti dibopong oleh Attan, meski kini mereka sudah mulai mengarungi perjalanan. Di lain sisi, Ibu Lilis yang penasaran kepada Attan, sengaja mencari tahu tentang Attan di internet. Wanita beralis tipis itu menjadikan kartu nama milik Attan sebagai kunci pencarian informasi yang ingin didapatkan. Sederet keterangan mengenai informasi mengenai Attan, lengkap dengan perusahaan yang Attan kelola, menjadi hasil pencarian Ibu Lilis. Bibir tipis berlipstik merah milik Ibu Sulis, langsung komat kamit panik. Ibu Lilis terdiam sedih dan menyesali caranya bersikap kepada Attan, beberapa saat lalu. Pak, ternyata dia beneran orang kaya. Pengusaha yang punya PH, Pak. Cucunya Kim Oh Hyun ini, loh. Ucap Ibu Lilis sengaja mengabarkannya kepada sang suami. Akan tetapi, sang suami hanya diam. Pak Marsum yang sebelumnya sempat merenung serius, berangsur menghela napas dalam, sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Ia sama sekali tidak menggubris ucapan sang istri. Sebab pikirannya memang telanjur sibuk sendiri. Pak. Ini gimana, dong? Panik Ibu Lilis tetap tidak baik-baik saja. Bahkan meski ia telah memunguti uang Attan yang memang sudah menjadi miliknya, bagaimanapun prosesnya dirinya dalam mendapatkannya. Ibu Lilis merasa sangat malu lantaran orang yang ia anggap hina, justru bukan orang biasa. Padahal bagi Ibu Lilis, jika ayah Daisy hanya seorang sopir, paling banter Daisy juga akan bergaul bahkan dekat dengan kalangan sopir. Namun nyatanya, Attan yang Ibu Lilis kira merupakan sopir juga. Ditambah lagi tadi, Attan juga menyetir sendiri hingga Ibu Lilis tidak curiga, justru bukan orang sembarangan. Attan seorang CEO dari sebuah PH ternama. Selain itu, beberapa channel hiburan juga masih tergabung di bawah naungan Attan sekeluarga. Karena memang, Attan merupakan generasi ketiga yang melanjutkan bisnis PH keluarganya. Ya, mana mungkin aku curiga, apalagi sekarang banyak orang biasa yang serba glowing mirip orang kaya. Batin Ibu Lilis menyusul kepergian sang suami. Sampai detik ini, Pak Marsum hanya diam. Pak Marsum memilih mengurung diri di dalam kamar yang pintunya sampai dihiasi gorden. Namun tak lama kemudian, Ibu Lilis yang tak sabar untuk menghitung uang Attan, menyusul masuk ke dalam kamar. Tak jauh darinya dan masih sama-sama duduk di tempat tidur, Ibu Lilis jadi sibuk menghitung uang dari Attan. Uangnya lebih dari 3 juta, Pak. Kita enggak rugi-rugi amat. Sergah Ibu Lilis sambil tersenyum semringah. Yang Bapak herankan, kok Daisy enggak patuh ke kita? Sementara kita sudah kasih jampi-jampi ke dia? Ucap Pak Marsum yang langsung membuat dang istri menatapnya takut. Maksud Bapak, bagaimana? Lirih Ibu Lilis jadi takut. Di lain sisi, Attan yang terus mengemudi di antara jalanan menanjak sekaligus berkelok, masih mengawasi kanan-kiri jalan dan merupakan hutan. Suasana di sana berkabut, sejuk, dan pandangan memang jadi cukup terbatas. Attan paham, alasan Daisy diam karena asisten pribadinya itu sudah tersentuh bahkan mulai percaya kepadanya. Tentunya itu jauh lebih baik ketimbang Daisy berlarut-larut dalam kesedihan akibat perlakuan semena-mena Dimas dan orang tuanya. Sebelumnya, kamu pernah kesini juga? Tanya Attan penasaran. Sesekali, ia yang fokus mengemudi, juga mengawasi Daisy. Di sebelahnya, Daisy mengangguk-angguk kemudian membenarkan. Iya, bos. Sekitar 5 bulan lalu. Jadi, ini merupakan kunjungan kedua saya, ucap Daisy yang jadi agak melo. Karena di pikiran Daisy menjadi dihiasi adegan kecelakaan yang Daisy alami, Attan yang menyaksikannya jadi makin menerka.
Pas itu, kamu kecelakaan, ya? Tebak Atan meski Daisy belum menceritakannya. Baik secara langsung, maupun berisik di dalam hati dan pikiran hingga Atan keberisikan. Sempat terkejut kenapa Atan bisa tahu saat itu Daisy kecelakaan. Daisy ingat bahwa Atan merupakan anak bos ayahnya. Sedangkan saat itu, Pak Mario juga sampai meminjam uang untuk biaya pengobatan. Karena meski alasan Daisy ke Sukabumi murni paksaan Dimas dan orang tuanya, mengenai biaya pengobatan Daisy maupun Dimas, tetap pihak Daisy yang menangani. Pak Mario yang banting tulang agar bisa membayar pinjaman uangnya kepada keluarga Atan selaku sang majikan yang telah memberi pinjaman tidak sedikit. Karena di pikiran Daisy sampai dihiasi bayang-bayang pengobatan yang Daisy alami. Dan di bayang-bayang tersebut ada adegan Daisy ditambahi darah. Jangan-jangan karena transfusi darah itu juga, aku bisa mendengar suara hati sekaligus membaca pikiran Daisy. Batin Atan yang kemudian kepikiran, darah siapa yang Daisy terima? Apakah pemilik darah itu juga memiliki hubungan spesial dengan Atan? Hingga setelah darah pendonor tumbuh dalam tubuh Daisy, Atan jadi bisa membaca pikiran, maupun mendengar suara hati Daisy. "Bos, awas di depan ada begal!" teriak Daisy tiba-tiba lantaran di depan mobil mereka, sekelompok pemuda bersenjata, sudah menghadang. Jalan aspal terbilang cukup luas dipenuhi oleh pemuda bersenjata. Andai Atan tak langsung mengerem mobilnya, pasti semua pemuda bersenjata di depan sana, tertabrak. Sebab tadi, Atan memang kurang fokus. Atan terlalu fokus merenungi pemilik darah yang disumbangkan ke Daisy. Dua dari pemuda yang ada di sana, menghantam kaca bagian depan mobil Atan, sekuat tenaga. Di hantaman pertama, kaca mobil hanya retak. Namun di hantaman kedua, sebagian kaca mobil berakhir pecah. Sebelum kaca mobil pecah, Atan sudah mendekap Daisy. Hingga yang ada, punggung Atan yang terkena sekaligus terluka. Daisy yang menyaksikan itu melotot tak percaya. Satu-satunya yang Daisy inginkan hanyalah segera pergi dari sana. Karena hanya dengan begitu juga, nyawa mereka akan baik-baik saja. Hanya saja, Atan tetap memeluknya erat. Selain itu, kaca pintu sebelahnya juga mulai dihantam menggunakan linggis. Begitu juga dengan kaca pintu sebelah Atan. Namun, di tengah kekacauan yang terjadi, pikiran bahkan pendengaran Atan mendadak dihiasi suara lari seseorang yang terdengar sangat cepat. Aku bisa mendengar suara lari padahal sebelumnya, aku hanya bisa mendengar sekaligus membaca pikiran Daisy. Lalu, sekarang ini suara larinya siapa? Batin Atan. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, beberapa ular sanca yang menjadi penghuni hutan. Juga nuansa teduh bahkan berkabut khas daerah puncak yang menyelimuti. Sosok pemuda bertubuh kekar memakai kemeja lengan panjang aksen garis merah dan hitam, memang tengah berlari. Suara langkah larinya yang cepat dan terdengar keras, sangat mirip dengan suara yang sedang Atan dengar. Bersamaan dengan itu, pemuda yang memakai celana levis hitam dan memakai topi hitam, juga bisa melihat apa yang tengah menimpa Atan maupun Daisy. Alasan yang membuatnya makin cepat dalam berlari. "Bos, pergi. Kita harus secepatnya pergi dari sini," teriak Daisy sampai menepuk-nepuk pipi Atan menggunakan kedua tangannya. Sebab baginya, Atan malah melamun dan entah kenapa. "Aku tidak boleh pergi sekarang. Aku yakin sebentar lagi, aku bisa bertemu dengannya. Aku bisa mendengar langkahnya yang makin dekat," ucap Atan di tengah kedua matanya yang menatap kedua mata Daisy penuh keseriusan. "Hah? Maksud bos, apa?" balas Daisy yang langsung histeris lantaran linggis yang dihantamkan ke kaca pintu sebelahnya, kebablasan mengenai punggungnya.
Apa yang Daisy alami membuat Atan murka. Atan segera mengambil linggisnya, kemudian melangkah melewati Daisy. Atan tetap keluar dari mobil, dari pintu sebelah Daisy, meski Daisy melarangnya. "Bos!" lirih Daisy sambil menahan sakit di punggungnya. Ia menatap tak rela kepergian Atan yang lagi-lagi terus berusaha melindunginya. Pecahan kaca ada di mana-mana, bahkan di tempat duduk maupun pangkuan Daisy. Di luar sana, Atan yang punggungnya sudah berdarah hingga kemeja warna biru telur bebek bagian punggungnya basah oleh darah, tengah mengamuk. Menggunakan linggis yang sebelumnya mengenai punggung Daisy, Atan memukuli lawannya. Namun, lawan Atan main keroyok. Dua di antaranya juga berusaha melukai Daisy. "Kampret kalian ya!" kesal Daisy nekat memungut beberapa pecahan kaca. Pecahan kaca itu ia lempar ke mata dua pria yang mencoba meringkusnya. Dari pintu mobil sebelah Daisy maupun pintu sebelah setir yang sudah sama-sama tak dihiasi kaca, keduanya berusaha meringkus Daisy. Masing-masing dari mereka membawa golok. Bach asteris, ngan. Beraninya keroyo. Kan. Emosi Atan yang tak segan menghantam kepala pria di sebelah pintu mobil Daisy berada, menggunakan linggis sekuat tenaga. Darah segar muncrat dari kepala pria yang Atan hantam menggunakan linggis. Raung kesakitan juga langsung menggelegar sebelum pria tersebut berakhir meringkuk di jalan. Belasan pria yang menghadang sekaligus mengepung, kiranya berusia sebaya Dimas. Paling tua itu sebaya Atan. Hanya saja, lingkungan tumbuh membuat fisik mereka lebih tua dari Atan. Kemudian, tak lama setelah Atan berhasil menghantam kepala lawannya menggunakan linggis. Dari sebelah Atan juga ada yang hendak membako-nya menggunakan celurit. Daisy yang tak sengaja melihatnya berakhir lemas bahkan pingsan. Apalagi yang diincar jelas kepala Atan. Bertepatan dengan kepalanya yang nyaris dibacok, Atan menoleh ke sumber yang akan membacoknya. Hingga dengan kedua matanya sendiri, Atan menyaksikan dua tangan kekar gemetaran hanya untuk menahan gagang celuritnya. Hah! Batin Atan refleks sesak napas, setelah kedua matanya juga melihat wajah si pria bertangan kekar yang menyelamatkannya. Piyak! Dalam sekejap, pria dengan pipi kanan dihiasi garis silang terbilang besar sekaligus jelas itu, mengubah keadaan. Celurit yang ia rebut dan awalnya akan menghantam kepala Atan, ia hantamkan ke tangan kanan pria yang bersangkutan. Tangan kanan yang sempat akan menghantam Atan menggunakan celurit itu berakhir patah nyaris lepas andai tak bertulang. Sebagian darahnya sampai mengenai wajah Atan. Sadar apa yang menimpa dua rekan mereka benar-benar fatal, pemuda yang tersisa buru-buru lari. Namun, pria yang menyelamatkan Atan, tak membiarkan itu begitu saja. Pria tersebut memunguti semua yang tersisa, kemudian melemparnya ke setiap mereka. Linggis, golok, celurit, dan juga sabit, pria tadi lempar dan benar-benar tepat sasaran. Setiap dari mereka tumbang sekaligus kesakitan. Selain terkesan sangat terlatih, pemuda tersebut juga sangat cekatan. Syukur. Lantang Atan bergegas lari menyusul pemuda dan ia yakini memang bernama Syukur. Sosok yang sangat ia kenal. Sosok yang menjadi alasan kemampuan indigonya luntur. Sosok Syukur tadi berangsur berhenti lari. Perlahan, ia yang menunduk juga berangsur menoleh. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang juga sudah basah parah oleh keringat. Bertepatan dengan itu, air mata Atan juga jatuh membasahi pipi. Atan bergegas lari kemudian memeluk Syukur sangat erat.